Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Memang berbicara tentang anggaran pendapatan belanja negara atau belanja daerah memang selalu unik atau menarik untuk kita cermati dan tidak akan pernah waktu cukup untuk mendiskusikan ini. Yang paling penting tentunya perubahan sikap, mental, mindset, bukan cuma warga tapi pelaku atau penyelenggara negara atau pembangunan itu sendiri. Bapak-bapak sekalian, saya terima telepon satu dulu ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Sudah bergabung bersama kita Pak Marolop dari Jakarta. Selamat malam Pak Marolop. Selamat malam. Ya. Bapak Jakarta mana Pak? Jakarta Selatan. Silakan Pak Marolop, ada komentar. Jadi saya hanya saya fokus saja ke Jakarta ya. Ya, silakan. Kebetulan saya masyarakat Jakarta dan Jakarta memasuki masa transisi walaupun belum ditetapkan oleh KPU. Saya yakinlah hasilnya sudah pasti sesuai dengan quick count itu. Begitu. Jadi begini. Saya pikir kalau untuk e-budgeting itu tetap akan diteruskan oleh gubernur yang barulah pengganti Ahok. Saya pikir itu. Tapi tidak cukup itu ya, tidak cukup itu. Karena sistem itu kan tergantung orang, leadership juga, leadership orang itu. Sejauh mana komitmen orang itu terhadap sistem itu, gitu. Sama lah dengan mengendarai mobil, secanggih apapun tergantung pengemudinya juga. Betul. Iya kan? Kemudian saya langsung ke hal teknis. Saya baca, baik masa kampanye maupun juga baru-baru ini, cawagup terpilih ini, ya, menyampaikan akan meniadakan yang namanya lelang konsolidasi. Ya, iya kan? Ya. Karena untuk memberdayakan UMKM, alasannya begitu, supaya UMKM bisa ikut lelang. Oke, maksud baik itu bisa, kami mengerti lah ya. Tapi gini, justru kebanyakan dulu lelang-lelang itu kan dipecah-pecah yang kecil-kecil nih, ya kan? Supaya bisa penunjukan langsung. Ya. Nah, dipecah-pecah kecil-kecil di bawah 200 juta. Iya, penunjukan langsung, ditunjuklah kroni-kroninya. Iya kan? Ini jangan ganti alasan. Anda khawatir itu akan terjadi? Oh iya, kan sudah ada pernyataannya di media. Alasannya karena selama ini UMKM, ya kan, kalah dalam lelang katanya. Kalau Pak Ahok kan jelas konsolidasi semua supaya nanti lelang. Karena kan jumlahnya besar, namanya 1M, harus lelang. Pak Marolop sudah mulai curigation dulu nih. Loh, enggak, artinya itu terjadi praktek itu. Mungkin dari ICW tahu lah itu praktek seperti itu. Jadi, bagaimana mengawal itu yang paling penting kan? Oh iya, artinya kalau itu mau kalau mau lelang konsolidasi mau ditiadakan, tapi bagaimana bisa meyakinkan praktek-praktek yang dulu terjadi, program yang dipecah-pecah dengan supaya bisa penunjukan langsung itu tidak terjadi kong-kali-kong terhadap kroni dan investor-investor politik. Baik. Ya, oke. Baik Pak Marolop, terima kasih atas masukan yang luar biasa Pak Marolop, warga DKI Jakarta. Ya, kita harus percaya juga ya, gubernur yang baru kan belum mulai bekerja. Paling tidak kalau agak keluar jalur ya tugas kita yang mengingatkan. Cuma saya mau tanya Kang Ade, Anda percaya nggak atau yakin nggak kalau sistem ini kan kita coba kita copy dari Pemprov DKI, walaupun Pak Ahok juga belajarnya ke Bu Risma ya, ke Surabaya. Tapi kalau diterapkan ke seluruh daerah dengan persoalan yang berbeda-beda, bisa nggak kira-kira outputnya juga sama, bisa mengamankan APBD daerah masing-masing? Iya, sekali lagi e-budgeting ini kan alat. Alat kan tadi sudah dibahas. Tergantung orang siapa saja. Kalau alat bisa diukur ya, sistem bisa diukur ya. Manusianya, eksekutif, legislatif, termasuk masyarakat. Bisa saja banyak alat yang kemudian dianggap bagus, tapi kemudian bisa disiasati. Mubazir, e-procurement, itu bisa juga disiasati gitu ya. Ketika orang-orang yang bertugas untuk memaintain itu memang berniat atau kemudian mereka dipaksa korupsi. Mereka bisa buat korupsi, termasuk korupsinya berjamaah, jadi semua terlibat. Nah betul, makanya tergantung manusianya. Nah manusianya supaya tidak korup banyak hal, misalnya kalau di penyusunan anggaran, ketika proses penyusunan harus dikawal terus, gitu, supaya tadi tidak ada selundupan
usulan-usulan. Yang kedua terus dipelototi gitu ya. Jangan sampai kemudian ada anggaran-anggaran yang tidak jelas tapi kemudian disusupkan. Nah, artinya apa? Artinya kita tidak bisa kemudian berserah diri dengan e-budgeting terus selesai. Tidak. Justru harus berserah ada diri mah pada yang Maha Kuasa, Mas. Iya, begitu. Berserah diri pada yang Maha Kuasa. Tapi buat mengawal ini kan apa perlu instrumen lain? Ini kan sistem sudah bagus. Ibaratnya kita coba aja dulu kan. 100% tidak sempurna bisa jadi. Karena kembali ke manusia pelakunya. Betul. Tapi untuk ngawal manusia ini apakah harus ada sistem-sistem lain lagi? Hal yang paling penting, paling tidak dalam jangka panjang, memang masyarakatnya harus diperkuat, gitu ya, supaya masyarakat yang ikut nongkrong ini, gitu. Jangan sampai sekali lagi e-budgeting justru dijadikan instrumen untuk korup. Dalam artian dia dijadikan sebagai alat pencitraan bahwa sudah di budgeting pasti nggak ada korupsi. Alasan gitu ya. legal formalnya Betul. Nah, makanya paling tidak masyarakat yang harus aktif gitu ya. Karena kekuasaan itu kan cenderung korup. Orang berlomba-lomba bahkan sampai mati-matian untuk menjadi kepala daerah, itu kan antara lain akses dia terhadap sumber daya negara dalam hal ini APBD bisa jauh lebih mudah. Mereka bisa kemudian saya tidak bermaksud berburuk sangka atau suzon gitu ya, menggunakan APBD itu kepentingan mereka. Paling tidak ini dari data-data yang kami miliki ya. Dari data-data kasus yang kemudian melibatkan kasus yang kami miliki, APBD memang dijadikan sumber banjakan baik eksekutif maupun legislatif. Nah, e-budgeting bisa meminimalkan, tapi kemudian harus dipastikan oleh masyarakat. Mereka harus dijaga. Karena kalau kita nunggu misalnya eksekutif atau legislatif dapat hidayah benar-benar menggunakan ini ya juga agak lama. Makanya harus dipaksa. Kita nanti butuh yang namanya kementerian atau dinas keimanan. Ini bukan soal agama, ini soal kualitas iman. Iman manusia atau pelaku pemerintahan kan Pak ya? Percaya gitu. Nah, saya coba nih, Anda Bapak-bapak sekalian. Kita bisa lihat kok, daerah-daerah yang menggunakan sistem e-budgeting dalam pelaksanaan APBD-nya per bulan Mei 2016, selain Jakarta yang 59,9 triliun itu, ada Bandung 7,2 triliun, daerah istimewa Yogyakarta, ya, kampung kulo Pak, 4,1 triliun, Surabaya, Bu Risma 7,9 triliun. Banyuwangi saja yang cuma 2,8 triliun pakai e-budgeting. Ini kan daerah-daerah plus ya, yang kita kenal banyak memiliki prestasi. Artinya, oke, mungkin bukan semata-mata kena soal e-budgeting, tapi kan sistem ini bisa membantu pemerintah daerah lebih fokus gitu kan. Kenapa nggak langsung aja Pak ini 2 tahun sekaligus draft undang-undang RUU dibahas, ayo Pak, mumpung ada Pak Refrizal, biar nggak cuma bagi-bagi anggaran ke kementerian lembaga aja. Gimana Pak Endro? Jadi gini. Jadi kebetulan ini kita sudah menyiapkan untuk revisi PP pengelolaan keuangan. 24, PP 58. Ya. Jadi yang sementara ini di seluruh kabupaten dan provinsi mereka sudah nerapin budgeting cuma parsial. SIPKD, SIPD gitu loh ya. Belum diwajibkan. Masih terpisah. Gitu, masih terpisah. Jadi masih bisa nyelonong, udah ditetapkan di RKPD tapi hilang di KUAPPS, hilang di RKA, komitmen biasa. Nah, dengan revisi PP 58 ini, itu sudah disepakati sama KSP, kantor Sekretaris Presiden, itu nanti akan kita launching akhir tahun ini 58 selesai, dasarnya itu nanti, karena komponen belanja udah berubah. Kalau 58 ada belanja langsung, nggak langsung Pak Arif, Kalau yang di perubahan ini ada belanja modal, belanja transfer, itu termasuk ada belanja, apalagi itu saya masih ada 4 itu, belanja transfer, belanja modal, belanja barang. Bukan, 4 ya itulah, ada 4 itu memang sudah beda, ya kan? Dengan yang di PP 58. Diharapkan untuk 2019 penerapan semuanya itu kita langsung menggunakan PP yang dengan Perpres sebagai payung hukum cukup. Gimana? Kalau Perpres aja sebagai payung hukum untuk pelaksanaan e-budgeting cukup nggak? Atau peraturan pemerintah? Nggak perlu undang-undang misalnya? Cukup lah. Cukup. Perpres itu udah untuk RPJMN. Presidennya ganti? RPJMN itu ganti peraturan presiden. Iya kan sebenarnya kan, ya kan
esensinya kan udah jelas ya kan. Kan kita nggak tahu Kalau presiden PP lebih tinggi berikutnya daripada seperti apa fokusnya. Perpres ya. Ya. Kalau urutan undang-undang kan undang-undang dasar, undang-undang. Betul. Iya. PP, Kalau saya sih bilang undang-undang aja PP paling kuat. baru Perpres ya. Ya kalau mau ada undang-undang kan lebih bagus juga Tapi ya. emang presidennya mau diganti. Ya. Ini mancing. Enggak, kita kan tidak tahu. Iya, nggak tahu. Politik itu kan sangat cair Sangat kan. dinamis. Betul. Artinya siapapun yang jadi presiden. Tapi tetap saya bilang nanti ini kan tetap dari bawah perencanaan. Kalau fisik saya kira agak lebih mudah ya kalau fisik, kalau proyek fisik ya. Iya. Tapi kalau yang non fisik, Iya. coba bawa gitu. Budget ini, yang non fisik. Iya. Gitu kan? Mengukurnya gimana? Mana mengukurnya? Pelatihan segala Iya. macam. Iya. Ya kan? Bayar artis misalnya. Itu yang talent. banyak entertain. Iya, yang entertain. pelatihan dari Kementerian Pendidikan. Iya. Itu kan Kayak acaranya ini. di hotel-hotel. Iya. Artis, Pak. Misalnya Betul. kementerian bikin acara Ini ngundang Kementerian artis. Pendidikan tuh dalam seusia kita merdeka tuh sekarang tuh paling besar. Iya. Tapi kan kita bayar tetap mahal juga sekolah. Betul. Perguruan tinggi kita bayar mahal. Dulu nggak semahal begini kita bayar. Kenapa? Coba. Apa sebabnya? Kita udah anggaran besar, Masih tapi juga. mahasiswa tetap bayar mahal. Iya. Alasannya nggak apa-apa, Pengelolaannya. nanti yang miskin kita kasih. Iya. Kan nggak begitu, nggak benar begitu. Kan? Iya. Iya kan? Berarti saya lebih setuju, Pak. Undang-undang. Ya, undang ya. Saya nggak tahu kalau di DPR kira-kira visinya seperti apa kalau kita bicara jangka panjang. Ini- Paling tidak ini kan sebagai pilot project sudah dimulai Kalau dari pelaksanaannya kan eksekutif, Pak. Iya. Pengusulnya juga eksekutif, pelaksana eksekutif. Eksekutif yang paling membutuhkan ini. Betul. Kalau dia merasakan membutuhkan ini, dia dijadikan undang-undang yang disampaikan ke DPR, Iya. DPR gitu ya. Iya. Kan eksekutif. Eksekutif itu DPR kan dukung dari ya kalau ada Ya udah pasti dong. Usulan. Kalau untuk kepentingan bangsa dan negara pasti kita dukung. Perbaikan, efisiensi dan lain sebagainya. nanti teman-teman Anda, kolega Anda di komisi-komisi lain merasa terpenjara. Wah, susah nih nanti kalau menyusun-nyusun Yang anggaran. ini yang tadi yang saya garis bawahi ya. Kalau usulan itu dari masyarakat. Masyarakat itu kan terdiri dari macam-macam. Iya. Ada anggota partai politik, ada bukan tanda. Yang penting jangan ada penyelewengan. Apalagi penyelundupan. Iya. Sebenarnya kalau tadi anggaran yang dianggarkan tadi diusulkan kepada DPR, DPRD, dibahas bersama dengan DPRD, itu boleh berubah juga di tengah jalan. Bisa. Tapi yang perlu dipertanggungjawabkan. Iya. Kan makanya DPRD itu punya dapil kan. Iya. Mungkin aja dari dapilnya nggak terserap ini. Usulan masyarakat nggak terserap. Mungkin beda kepentingan dengan pemerintahnya atau gubernurnya, beda partai bisa saya terjadi. Iya. Nah, ini nggak terakomodasi. Ini gunanya DPR bahwa dapil saya yang gitu. Iya. Yang penting jangan jadi bancakan. Iya. Boleh dia mau perjuangkan dapilnya kan. Itu sumpah loh Pak. Iya. Sumpah jabatan kita mau perjuangkan darah pemilih kita. Iya. Ya boleh. Yang nggak boleh itu adalah itu proyek kita jadikan bancakan Iya, kita. bagi-bagi. Bagi-bagi. Saya tahu, Pak, pejabat negara, penyelenggara negara itu disumpah di bawah kitab suci, Pak. Iya. Banyak teman-teman Anda kan disumpah di bawah kitab suci. Tapi kalau sudah lewat 3 triliun, 5 triliun, lupa juga sama ayat-ayat itu, Pak. Kang Ade, closing statement. What next kira-kira ini? Iya, kalau soal anggaran kan bicara politik anggaran gitu ya. Makanya kemudian sekali lagi dan kalau bicara politik anggaran ini siapa yang membuat anggaran? Ya. Siapa yang membuat anggaran, siapa yang akan mendapatkan porsi yang paling banyak. Makanya kemudian dalam proses penyusunan anggaran, publik sekali lagi harus terlibat Ya. karena orientasi akhir dari anggaran adalah publik gitu ya. Yang harus dirasakan publik. Publik yang harus yang harus banyak diakomodir kepentingannya. Selama ini kan prosesnya ICW harus lebih agresif dong, Iya. tempel di tiap daerah gitu. selama ini prosesnya kan kelihatan bottom up, tapi kemudian biasanya di tengah jalan paling tidak bulan Oktober, November di-cut. Usulan masyarakat biasanya terpotong gitu ya. Nah, makanya Bukan dilihat berdasarkan prioritas. ya karena yang membuat anggaran adalah eksekutif dan legislatif ya prioritas mereka yang banyak dimasukkan. Makanya sekali lagi masyarakat didorong sampai akhir Iya, untuk kemudian ikut terlibat dan mengawasi proses anggaran tadi. Iya, tapi- jangan sampai kemudian dibagi-bagi untuk kepentingan di luar kepentingan rakyat itu. Itu harus ditangkap Pak Indro. Artinya kan Ditjen Keuangan Daerah bisa melibatkan LSM Iya. sebagai wakil masyarakat untuk Betul, sama-sama. betul. Ini kan ngawal. Ini urusannya bukan Betul. cuma proyek pembangunan infrastruktur di dunia. Betul. Ini tanggung jawab akhirat, Pak. Iya, betul. Iya kan?
Setuju ya? Setuju, Bagaimana saya. kalau semangatnya kita giring nanti isunya ke undang-undang aja? Ya, bisa tadi. Yang penting dicoba dulu. Iya. 2019 Betul. harus Kita coba. berjalan sukses. Kita coba lah. Ya, betul, Baik. betul. Yang ya. baik ini kita harus coba. Oke, siap. Iya. Baik. Bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan semangat kita untuk memikirkan soal anggaran ini bisa memberikan manfaat positif ya. Tentunya bukan cuma bagi penyelenggara, tapi juga masyarakat ya. Betul. Pak Indro, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Dan Pak Sampai Refrizal, Ya. terima kasih Pak. Kang Ade, sampai kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi. Terima kasih. Oke. Ya, pemirsa, inilah akhir jumpa kita dalam Prime Time Talk. Jangan kemana-mana.